Ya udah mau matiin videonya. Nonaktifkan dulu aja. Ini tutup aja, nanti kamu salah pencet, Bu. Pak Jupri. Iya, Prof. Saya siap-siap dimulai, Pak. Yap. Sudah 47 orang yang terdata. Mungkin coba kita akan segera siap-siap dimulai, sudah jam 1 pas. Bu Dr. Umay. Iya, kita mulai ya, Prof. Ya, Pak silakan. Marwan, iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua ya Bapak Ibu. Selamat datang di kuliah tamu saat ini yang sebenarnya harusnya di TM kedua dulu, tapi karena ada COVID baru terlaksana sekarang. Semoga tidak menyurutkan semangat ya untuk tetap belajar. Jadi kuliah tamu sekarang narasumbernya adalah Bapak Marwan Rosyadi. Beliau adalah seorang lulusan dari Jepang. Akan memberikan presentasi mengenai integration of wind turbine generator on power system and its research challenge. Saya coba bacakan singkat CV beliau. Jadi beliau lulus dari Kitami Institute of Technology di Hokkaido, Jepang pada tahun 2013 dan S2 dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, serta dari S1-nya tahun 2004 yaitu di Institut Aditama Surabaya. Saat ini beliau bekerja sebagai peneliti di Institut Kitami Teknologi dan juga sebagai Head of R&D Unit di PT Indah Karya Bandung. Nah, kebetulan Pak Marwan sekarang posisinya lagi di Bandung dan keluarganya di Jepang. Begitu ya, Pak ya? Ya. Ya sudah, kita mulai sekarang kuliahnya, Pak. Ya. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih saya ucapkan atas kehadiran Bapak-Bapak. Yang saya hormati Bapak Profesor Andi yang sudah meluangkan waktu untuk membuat acara ini, kuliah tamu. Ya. Berhubung karena sebenarnya acara ini sudah dari sebelum COVID ya. Di tanggal berapa itu kemarin Bu Maisara? Harusnya tanggal. Iya, karena terjadi COVID, tidak ada daerah, tidak boleh kemana-mana, akhirnya tertunda dan seminggu yang lalu saya dikabari akan diadakan kuliah tamu melalui Cikol. Ini adalah pengalaman saya pertama memberi kuliah tamu jarak jauh melalui pakai Google ini ya, Google apa istilahnya, Hangout istilahnya. Biasanya pakai Zoom, tapi Zoom ada masalah. Kita pakai Hangout. Ya, kita mulai. Saya langsung ke slide saya. Saya beri judul di sini adalah Integration of Wind Turbine Generator on Power System, yaitu integrasi pembangkit listrik tenaga bayu pada sistem tenaga listrik. Atau di sini akan saya bicarakan tentang bagaimana research challenge-nya dia, kemudian apa sih sebenarnya
dengan wind turbine generator seperti apa, sistemnya seperti apa. Kita mulai dari pertama adalah tentang kebutuhan energi dan tren global yang ada sekarang ini. Mohon maaf sebelumnya, apa suara saya bisa jelas? Jelas, Pak. Jelas. Oke Pak, jelas Pak. Jelas, Pak. Ya. Jadi pertama adalah kebutuhan energi tentang tren global. Seperti kita ketahui bahwa konsumsi energi dari tahun ke tahun itu akan meningkat karena pertambahan jumlah penduduk, kemudian banyak sekali peralatan-peralatan yang digunakan, kemudian standar hidup juga makin tinggi, kemudian ya banyak sekali pabrik-pabrik, sehingga kebutuhan tentang energi ini sangat meningkat. Kemudian oleh karena itu terjadi pengaturan pada global energy market, apakah itu penggunaan natural, gas, atau penggunaan bahan bakar yang lainnya. Kemudian yang jauh dari dampak tersebut adalah terjadi keterbatasan dari sumber-sumber energi fosil. Kemudian adanya isu-isu global tentang pemanasan global. Gitu. Oleh karena itu, diperlukan suatu sumber-sumber energi yang lain, terutama sumber yang terbarukan atau renewable energy. Di mana dari sumber-sumber itu harus kita pikirkan bagaimana memproduksinya sampai ke end usernya seperti apa, kemudian power balance-nya seperti apa, kemudian bagaimana energi itu bisa disimpan. Karena kita ketahui bahwa renewable energy adalah energi yang tidak stabil, dia adalah energi yang variabel. Karena sumber-sumber penggeraknya adalah sumber yang tidak tetap. Kita lihat bagaimana dengan sistem tenaga listrik. Ya. Seperti di gambar ini kita lihat bahwa ini yang adalah klasikal, yang paling konvensional, bahwa sistem tenaga listrik itu dibagi dibentuk dalam sebuah piramida. Yang paling atas adalah generator, kemudian ditransmisikan dengan tegangan tinggi, kemudian didistribusikan ke dalam jaringan distribusi. Jaringan distribusi ini terbagi dari jaringan menengah, kemudian baru jaringan yang mempunyai tegangan yang lebih rendah. Dan kita lihat dari sebelah kanan tentang arus informasinya, bahwa arus informasinya adalah dari generator ke pengguna atau customer di sini. Kemudian daya listriknya juga searah dari generator atau dari pembangkit-pembangkit menuju ke sistem istilahnya beban atau power flow-nya seperti itu. Kita lihat ke masa depan bahwa sistem tenaga listrik itu semakin berkembang, sehingga yang konvensional tadi akan dimasuki oleh generator-generator yang bersumber dari pembangkit-pembangkit yang renewable energy seperti pembangkit photovoltaic, kemudian pembangkit listrik tenaga angin, kemudian ada lagi tenaga-tenaga yang lainnya. Karena itu sistem informasinya akan lebih kompleks, terutama di jaringan distribusi. Di sini ada ketambahan pembangkit-pembangkit yang terdistribusi atau distributed generation istilahnya, atau green power. Sehingga sistem informasi tadi yang hanya dari generator menuju ke customer itu akan menuju ke jaringan distribusi juga. Jaringan distribusi juga akan berkembang gitu. Seperti itu. Kemudian energi terbarukan itu apa saja? Di sini saya meringkas ada beberapa, ada hydrogen energy, kemudian ada solar energy, kemudian ada wind energy, ada hydropower, kemudian ada geothermal, biomass, kemudian ada tidal, dan ada juga wave energy. Kebetulan saya yang di PT Indah Karya saat ini diberi kepercayaan untuk mengembangkan wind energy sejak tahun 2018. Ini menjadi platform bisnis kami di EBT. Dan kebetulan di akhir bulan ini akan dibentuk sebuah divisi baru khusus yang menangani tentang EBT ini adalah energi baru terbarukan, khususnya di bidang wind energy. Kita juga punya rencana untuk mengembangkan, ini dalam bentuk riset saja, untuk mengembangkan wave dan tidal energinya.
Nah, ini kita sudah kerjasama dengan Jerman, dengan ada dua perusahaan dan juga ada perusahaan-perusahaan lokal yang sudah mengembangkan prototipe mereka, khususnya di web Tidal dan Tidal Energy. Maaf, ini terlambat. Oke. Sebenarnya apa sih energi angin itu? Energi angin adalah disebabkan oleh pemanasan atmosfer yang tidak merata oleh matahari karena ada variasi di permukaan bumi, kemudian rotasi bumi. Kemudian itu tidak disebabkan oleh gunung, perairan, dan tumbuh-tumbuhan, semua mempengaruhi pola aliran angin. Pak Marwan, Pak Marwan. Ya Pak. Iya, ini tadi kayaknya ada peserta yang klik present now, jadi slide Bapak agak hilang gitu Pak. Bapak bisa balik ke hangout-nya lagi Pak, maaf. Oh ya, siap. Ini sudah kelihatan? Ya, Bapak klik presentasian ya. resume. Oke. Ya. Sekarang sudah? Sudah Pak. Ya, siap. Terima kasih. Maaf. Jadi kalau ini ya, langsung aja. Kemudian ke slide berikutnya adalah apa sih wind turbine generator atau PLTB? Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pembangkit listrik tenaga bayu. Sebenarnya kenapa pakai bayu? Karena sudah ada pembangkit listrik tenaga angin, supaya nanti penyingkatannya tidak sama dengan pembangkit listrik tenaga air, maka di angin itu diganti dengan bayu. Ya, alat ini adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Ada 3 faktor kunci yang mempengaruhi energi atau daya di sini ya, yang dimanfaatkan oleh angin adalah kecepatan angin, kemudian kepadatan atau berat jenis udara, kemudian adalah luas sapuannya. Kalau di dalam bahasa, dalam energi kinetiknya adalah bahwa energi adalah 1/2 massa dikali kecepatan kuadrat. Karena yang diambil adalah setiap meternya, massa setiap meternya, maka kecepatan angin itu dipangkat 3, sehingga hasilnya adalah watt. Bagaimana cara kerjanya adalah angin bertiup memutar baling-baling, kemudian baling-baling dikapel menuju generator melalui sebuah gearbox. Karena putarannya ini rendah, oleh karena itu generator tadi berputaran tinggi, karena itu dibutuhkan gearbox yang mentransfer energi mentransfer putaran dari putaran rendah menuju putaran tinggi. Kemudian putaran tingginya ini adalah memutar generator, sehingga energi mekanikal tadi akan berubah menjadi energi listrik. Itu adalah prinsip dasarnya bagaimana prinsip kerja dari pembangkit listrik tenaga bayu. Kemudian mengapa kita memilih wind turbine generator? Di sini saya singkatnya WEC juga sama, wind energy converter juga boleh juga dikatakan wind energy converter. Jadi kenapa kita memilih ini? Karena ini adalah teknologi yang paling efisien dibandingkan dengan variabel renewable energy, pembangkit renewable lainnya. Karena benefitnya adalah dia adalah salah satu bentuk energi terbarukan, kemudian dia tidak ada habis-habisnya, tidak ada polusi udara, kemudian dapat mengurangi penggunaan tenaga fosil, energi fosil, kemudian dapat mengurangi import energi karena dia dipasang langsung di distribusinya. Jadi tidak perlu lagi diimpor dari lokasi lain. Kemudian dapat menciptakan pendapatan dan juga dapat menghasilkan sebuah lapangan pekerjaan. Seperti di Amerika sekarang wind energy itu sudah menjadi banyak mata pencaharian pabrik-pabrik untuk menciptakan alat-alatnya kayak blade, kemudian onder-onder dan lainnya. Kemudian memberikan kontribusi untuk sustainable development. Yang paling tidak kalah penting bahwa harganya itu adalah kompetitif. Hal ini dapat kita lihat bagaimana dari global levelized cost of electricity-nya atau LCOE-nya, kita lihat di sini ada fosil, tenaga fosil. Fosil ini rankingnya adalah 0,05. Ini adalah
harganya, US dollar per kWh-nya, dan harga jualnya. Dari fosil ini range-nya seperti ini, dari 0,05 dolar US dollar per kWh sampai dengan 0,017 US dollar. Kita lihat di onshore wind energy, kalau offshore ini masih agak tinggi, di sekitar 0,14 US dollar per kWh-nya harga jualnya. Tapi kalau untuk onshore yang di darat, di darat itu sudah 0,06. Berarti hanya 6 sen nilai jualnya per kWh-nya. Itu relatif mudah. Dan paling rendah di sini masih adalah hydro power plant, berarti pembangkit listrik tenaga air. Boleh kita bilang bahwa di pembangkit di renewable energy dia adalah yang paling murah nomor 2. Jika dibandingkan dengan solar PV itu jauh lebih mahal, sekitar 0,1 US dollar per kWh-nya. Ini berdasarkan data dari International Renewable Energy Agency ya, yang ada di Eropa. Kemudian, bagaimana dengan global wind capacity? Dari data tahun 2018, karena yang 2019 belum ada laporannya, kita lihat bahwa yang sudah terinstal di seluruh dunia adalah kumulatif kapasitinya adalah 591 gigawatt. Ini yang sudah terinstal. Kemudian di tahun 2022 dari Global Wind Energy Council sudah memprediksi bahwa kumulatif installnya akan mencapai 840 gigawatt. Dan ini akan semakin bertambah setiap tahunnya. Bagaimana dengan potensi energi angin di Indonesia? Kita lihat dari peta ini adalah dari Wind Processing, adalah yang sudah banyak di-share di internet oleh ESDM, Energi Sumber Daya Mineral, bagaimana letak-letak potensi energi angin kita di Indonesia. Kita lihat yang coklat, itu ada di Jawa Barat, di dekat ujung kulon, di dalam laut sini. Kemudian ada di beberapa daerah lainnya. Kemudian ada di Sidrap, kemudian ada juga di Jeneponto, ini di Sulawesi. Karena itu pembangkit listrik tenaga angin pertama kali di Indonesia itu dibangun di Sidrap di Sulawesi, karena angin di sana cukup besar. Kemudian bagaimana dengan potensi energi angin di Indonesia? Di sini ada sebuah data dari Kementerian SDM bahwa tenaga bayu atau B di sini energi anginnya adalah 60.647 megawatt. Itu adalah energi yang tersedia. Dari 60.647 megawatt potensi yang ada sampai saat ini itu baru 147 megawatt kapasitas yang sudah terbangun, yaitu di Sidrap dan Jeneponto. Bagaimana dengan rencana usaha tenaga listrik nasional kita? Sebenarnya di tahun 2019 target penggunaan renewable energy kita itu ada 12%, tapi sampai saat ini masih belum bisa dilakukan. Di sini kita bisa lihat bahwa pemerintah sangat mendorong sekali bagaimana usaha-usaha kita untuk dalam rangka untuk pemanfaatan energi terbarukan. Dan kita bisa lihat yang di sini adalah yang merah adalah minyak, bahan bakar minyak atau BBM. Di tahun-tahun berikutnya akan terjadi pengurangan penggunaan, sehingga hanya ada 3 sumber energi yang akan digunakan untuk energi primer untuk dalam membangkitkan tenaga listrik, yaitu energi gas, kemudian renewable energy, dan kemudian adalah batu bara. Ini adalah proyek wind farm di Indonesia. Ini adalah yang di Sidrap. Ada 30 turbin di sini yang dibangun dengan kapasitasnya 2,5 megawatt per turbinnya, itu memiliki ketinggian 80 meter. Ini adalah produksi dari Gamesa. Kemudian total dari wind farm-nya ini adalah 75 megawatt atau 70.000 kilowatt. Ini murni PMA, dan kemudian PPA-nya dijual ke PLN. Ini yang di Sidrap. Kemudian yang di Jeneponto itu
turbinnya ada 20, kemudian tiap-tiap turbin itu 3.000, kapasitasnya adalah 3.600 kW atau 3,6 mega satu turbin. Ini agak besar dengan diameternya 130 meter. Jadi diameter rotornya itu adalah 130 meter. Dengan total kapasitas untuk seluruh wind farm-nya ada 72 megawatt. Ini sudah under construction dan belum online. Yang sudah online tadi adalah yang disidrap, yang sudah masuk ke grid PLN. Bagaimana dengan PT Indakarya? Di bulan Februari di 2019 kita melaksanakan MOU dengan Enercon. Enercon adalah salah satu produsen pembangkit listrik tenaga angin, tenaga bayu yang ada di Jerman. Dan jenis wind turbine yang dipakai adalah jenis khusus. Jadi kita bekerja sama mereka untuk mengembangkannya di Indonesia. Kita juga akan dibantu mereka dalam rangka maintenance, bagaimana menginstalasinya, mengoperasikannya, kemudian bagaimana memaintenance. Jadi kita sudah punya perjanjian dengan Enercon di Jerman. Kemudian proyek pertama kami yang di Bondowoso itu adalah membangun prototipenya yang kelas kecil, nanti 800 kW. Karena kebutuhan di pabrik kami tidak terlalu besar, jadi angin juga di sana tidak terlalu kencang, kita bangun yang kecil, yang diberi nama E53. Nah, ini adalah green project Indakarya pertama kali. Ini akan dipakai untuk mensuplai kebutuhan energi yang ada di pabrik kami yang ada di Bondowoso. Ini ada pabrik kayu, ada dua, BP1, BP2, kemudian ada pabrik plywood, wood pellet. Nanti wood pellet ini digunakan untuk sebagai bahan bakar di pembangkit listrik tenaga uap. Nah, ini rencana akan dijual ke Jepang dan Jerman. Misalnya tidak bisa dijual keluar, akan dijual ke dalam negeri, terutama di Python. Python sendiri membutuhkan wood pellet itu lebih banyak, sekitar ribuan ton per tahunnya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan tersebut aja kita masih kurang. Produksinya masih kurang, dan mungkin akan ditambah. Jadi energi angin ini, pembangkit tenaga angin ini nantinya akan disuplai bersama-sama dengan grid dari PLN. Jadi bersama-sama. Jadi kekurangannya akan disuplai dari PLN, kelebihannya menggunakan tenaga angin yang dihasilkan dari E53 ini. Ini adalah pelaksanaan fondasi. Jadi fondasi kita desain sendiri dari nol. Jadi semua kita hanya beli alat aja dari Jerman. Tapi dari fondasi, ngangkatnya sampai dengan instalasinya kita akan lakukan sendiri. Kemudian tapi akan dibawa supervisi dari Enercon karena itu perjanjian mereka. Dan ini adalah fondasinya. Kemudian setelah fondasi kita pasang foundation basketnya. Ini foundation basketnya itu adalah besi-besinya ini khusus, tidak ada dijual di sini. Jadi kita datangkan sendiri dari Jerman. Setelah itu dipasang, kemudian dicor, baru ini terakhirnya. Kemudian alatnya langsung kita import dari Jerman, dari Emden sana, melalui pelabuhan Tanjung Perak, dari Emden di Tanjung Perak, kemudian dari Tanjung Perak diturunkan, dimasukkan ke dalam truk, kemudian diangkut. Dan ini butuh perjalanan yang sangat panjang sekali. Ya sekitar 4 hari baru nyampe, karena hanya boleh malam hari, karena kalau siang hari akan mengganggu semua lalu lintas yang berjalan. Dan ini sangat hati-hati sekali dalam membawanya, terutama blade. Blade ini rentan sekali dengan retak. Karena kalau sudah retak, kita harus pesan lagi dan perlu biaya dan perlu lama. Nah, karena terjadi COVID-19, supervisor kita dari Jerman tidak bisa datang. Jadi sementara kita tangguhkan, tapi alat-alatnya sudah ada di Bondowoso semua. Seandainya bulan Mei ini COVID-nya sudah selesai, mudah-mudahan di bulan Juni, insya Allah E53 pertama kali, wind turbine pertama kali di Pulau Jawa akan terbangun di Bondowoso. Kemudian selanjutnya saya akan masuk ke tipe wind turbine generator itu seperti apa. Di sini saya bagi jadi dua, dari ada mechanical power-nya, kemudian ada electrical power. Yang di mechanical power itu ada blade.
kemudian ada gearbox, kita juga bisa tidak menggunakan gearbox, kemudian dikoppel ke generator. Kemudian dari generator itu akan connect ke grid system melalui sebuah power converter. Kemudian ada beberapa jenis generator yang bisa langsung ke grid. Nah, tapi ada yang modern sekarang tidak langsung, semua menggunakan power converter. Kemudian karena tegangannya masih rendah, maka dinaikkan lagi tegangannya ke tegangan medium atau tegangan baru disambungkan ke grid system atau jaringan. Kemudian generator sendiri itu terbagi menjadi dua bagian, ada yang menggunakan gearbox dan ada tidak menggunakan gearbox atau gearless atau dalam istilahnya direct drive system. Yang tipe pertama ini yang menggunakan gearbox itu yang paling konvensional, yang paling pertama kali dikembangkan oleh Denmark, itu menggunakan mesin induksi yang sangkar bajing. Ya, square cage induction generator atau SCIG. Ini yang paling konvensional, itu tanpa gearbox, dia langsung dikoppel ke listrik. Nanti saya jelaskan. Kemudian yang kedua yang menggunakan gearbox itu adalah yang double pit induction generator atau DFIG. Ini juga adalah generator induksi yang menggunakan wound rotor. Jadi dia ada belitan jangkar, kemudian belitan jangkarnya dihubungkan ke sistem konverternya. Kemudian ada juga yang menggunakan permanen magnet. Dia menggunakan permanen magnet, tapi dia masih menggunakan gearbox karena putaran generator yang menggunakan gearbox ini rata-rata generator yang berkecepatan tinggi. Ya, ada 1.500 RPM, tergantung jumlah kutub yang ada. Rata-rata adalah 1.500 RPM. Kemudian yang permanen magnet biasanya ada yang 500 atau yang medium speed, tapi dia masih menggunakan gearbox. Oleh karena itu juga disebut gearless, tapi yang gearnya sedikit. Dia mengkonversi dari kecepatan 20 RPM. Oh ya, perlu diketahui bahwa maksimum kecepatan dari blade itu adalah 20 RPM. Kemudian generatornya 1.500. Itu putarannya jauh sekali, sehingga diperlukan gearbox untuk mentransfer putaran tersebut. Ya. Kemudian ada yang direct drive. Direct drive di sini tidak menggunakan gearbox sama sekali. Bagaimana tekniknya? Tekniknya adalah dengan memperbanyak jumlah kutub. Ya. Ketika jumlah kutub dari rotor itu rotor generatornya itu banyak, maka dia berada pada bekerja pada putaran yang rendah. Kemudian di sini ada yang menggunakan PMSG. Ini yang paling banyak sekarang dikembangkan oleh beberapa perusahaan-perusahaan pembuat pembangkit listrik tenaga bayu, yang terutama yang direct drive itu menggunakan PMSG, untuk terutama yang 5 megawatt ke atas. Untuk yang di bawah 5 mega itu menggunakan electrical excited synchronous generator atau ESG. Ini sebenarnya adalah generator konvensional biasa, tapi dia bekerja variabel. Dia tidak menggunakan permanen magnet, tapi magnetnya diciptakan melalui sebuah arus medan yang diinjeksikan ke dalam rotornya. Kemudian saya bahas lagi tentang wind turbine generator yang menggunakan SCIG ya. Nah, ini sebenarnya adalah motor sebenarnya. Generator ini adalah hasilnya motor. Kalau motor itu diputarkan, ketika dikonek ke listrik, dia akan berputar. Kita lihat grafiknya ada, maksudnya dia diberi torsi positif. Nah, ketika rotornya tadi dihubungkan dengan penggerak mula, lalu diputar melebihi kecepatan sinkron dari frekuensi yang ada, maka yang biasanya motor tadi akan berubah regionnya menjadi generator. Jadi SCIG adalah salah satu bentuk tipe dari wind turbine generator ini yang putarannya sangat tinggi sekali, karena dia harus diputar melebihi kecepatan sinkron dari sistem, dari gridnya, dari frekuensinya, sehingga dia akan memberikan daya aktifnya, tetapi dia akan menyerap daya reaktif dari gridnya. Untuk apa? Untuk membuat magnet. Nah, untuk mengkompensasi daya reaktif yang terambil dari sistem, akan dipasang sebuah kapasitor bank di sini. Ada kapasitor bank, sehingga daya reaktif tadi tidak akan diambil dari sistem, tetapi akan diambil dari kapasitor, sehingga
ketika dalam maksimum speed atau kecepatan nominal, dia 100% akan memberikan daya aktifnya dan daya reaktifnya 0. Ketika putarannya di bawah nominal, maka daya reaktif dari kapasitornya akan kelebihan, dia juga akan mentransfernya ke sistem. Karena itu tegangan pada PCC ini biasanya terjadi lonjakan, naik turun, tidak stabil karena daya reaktif dari kapasitor tadi yang tidak stabil pula. Jadi di sini langsung di statornya itu langsung di-connect ke grid, kemudian ada gearbox dibutuhkan, kemudian dinamakan peak speed karena dia bekerja pada frekuensi yang konstan. Misalnya sistemnya 50 Hz, maka dia bekerja di 50 Hz. Jika 60 Hz, maka dia bekerja di 60 Hz. Ya. Yang bisa dikontrolnya hanya blade-nya aja. Ketika anginnya kencang sekali sehingga power dari generator itu bisa melebihi kapasitas, maka pitch control, istilahnya nanti ada pitch controlnya, akan memutar sudut serang dari blade tadi sehingga putarannya tadi bisa dikurangi sehingga energi yang dihasilkan itu tidak melebihi kapasitas dari maksimum kapasitas energi yang sudah ditentukan. Dari sini kita lihat ini adalah region generatornya. Ketika kecepatannya melebihi kecepatan sinkron, ini adalah kecepatan sinkron yang 100% ini. Kemudian dia bekerja dari kecepatan 105 sampai 200%. Ini adalah region yang bisa dipakai sebagai generator. Kalau putarannya rendah, maka dia berubah menjadi motor. Nah, ketika dia berubah menjadi motor, maka dia langsung diputus. Untuk saat ini, jenis-jenis ini sudah tidak lagi dipakai karena sangat lemah terhadap gangguan. Kemungkinan jika terjadi gangguan, dia untuk kembali menjadi generator kembali itu sangat sulit. Dia akan membutuhkan daya reaktif yang sangat besar, sehingga dibutuhkan STATCOM atau peralatan device kompensasi daya reaktif lain yang lebih fleksibel, sehingga memasangkan alat-alat tadi akan menjadi lebih mahal. Kemudian yang kedua adalah wind turbine generator yang berbasis double-feed induction generator. Ini juga mesin induksi. Jadi turbin dikonekkan ke generatornya melalui sebuah gearbox karena putarannya juga tinggi. Kemudian statornya, belitan stator langsung terhubung ke grid, langsung ke eksternal gridnya, langsung masuk ke jaringan PLN misalnya. Kemudian belitan rotor ini melalui slip ring akan disambungkan ke power converter. Jadi konverternya ini misalnya kapasitas double-feed generatornya adalah 1 mega, maka kapasitas dari konverternya itu cukup sepertiganya saja, tidak full ya. Karena dia hanya mengcover arus yang melalui rotor. Dia akan mengontrol arus yang menuju dan yang menuju ke grid. Ada tiga region ya. Dia bekerja di bawah kecepatan sinkron. Maksudnya misalnya 50 Hz di kecepatan 50 Hz, ketika kecepatannya rendah, maka energi listriknya akan disupport dari generator, akan melalui stator. Kemudian daya aktif akan diserap juga oleh konverter kemudian menuju rotor. Jadi dia akan memberikan daya aktif, kemudian beberapa daya aktifnya juga akan diserap. Di putaran pada region sebagai under sinkron. Ketika dia sinkron, maksudnya putarannya sama dengan 50 Hz tadi, maka dayanya itu hanya akan dari stator, kemudian dari yang menuju rotor itu 0. Ketika over exciting, dua-duanya akan memberikan daya, baik dari stator maupun dari rotor. Itu kelebihan dari double-feed. Tapi kelemahannya dia masih menggunakan gearbox, kemudian masih menggunakan slip ring. Sehingga slip ring ini adalah masalah yang paling besar di dalam pembangkit ini. Karena harus dirawat setiap bulannya, harus dicek karbonnya habisnya berapa. Kalau tidak, akan terjadi percikan api jika membuat kebakaran. Ya, ini adalah
double repeat induction generator. Ini yang ada waktu saya masih di Hitachi dulu. Ini produksi pertama kami waktu saya masih kerja di Hitachi. Ini adalah wind turbine jenis double repeat induction generator. Ini dalamnya ada seperti ini. Di sini ada blade. Kemudian blade-nya langsung dikoppel ke gearbox. Kemudian dari gearbox menuju generator. Nah, kemudian perbedaan dengan pembangkit-pembangkit tenaga angin produksi dari lainnya, dari yang Hitachi ini adalah anginnya itu dari belakang. Jadi anginnya itu menghantam blinknya itu bukan dari depan, tetapi dia dari belakang. Karena itu dikatakan pembangkit downwind. Berarti dia arah anginnya itu berbalikan dengan generator yang biasanya. Ini tingginya adalah tingginya tergantung dari yang diinginkan. Ada yang di sini ada 80 meter. Kemudian rotor diameternya 80 meter. Dia power kapasitasnya adalah 2 kilowatt. Kemudian dia kecepatan maksimumnya adalah 13 meter per detik. Dia dapat bekerja dari kecepatan 4 sampai kecepatan 5. Dan dia menggunakan yaw aktif. Yaw ini adalah untuk mengarahkan arah angin, mengarahkan nozzle ini tepat ke arah angin bertiup. Ini adalah salah satu contoh yang tahap kedua. Yang ketiga adalah wind turbine generator yang menggunakan permanen magnet synchronous generator. Jadi adalah mesin sinkron yang menggunakan permanen magnet. Dia langsung, jadi wind blade-nya itu bisa langsung dikoneksi ke generator atau bisa juga menggunakan gearbox. Tergantung mode kecepatan mode operasi yang ada pada generator tersebut. Kemudian tidak ada sistemnya ini tidak langsung dikoneksi ke grid, ya, tetapi dia melalui sebuah back-to-back converter atau full rating power converter. Jadi konverternya itu mengubah tegangan AC ke DC dulu, kemudian diubah ke AC, baru ke grid. Tegangan AC yang di sini ya, itu adalah berfluktuasi tergantung dari kecepatan angin. Maka blade-nya berputar kecepatan 20 rpm, maka berapa hertz di sini. Nanti tegangan dan frekuensi di sini adalah berfluktuasi. Jadi di sini oleh karena itu jenis pembangkit ini dinamakan variable speed wind turbine karena dia beroperasi dengan ring frekuensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu dia tidak dapat langsung dikonekkan ke grid system. Dia harus di-DC-kan dulu. Setelah dari DC, kemudian baru di-AC-kan lagi dengan tegangan dan frekuensi yang tetap, baru boleh masuk ke sistem. Ini adalah jenis permanen magnet. Ini salah satu contoh yang punya Hitachi juga, yang kebetulan rotor diameternya itu adalah 126 meter, jadi cukup besar sekali, cukup panjang. Kemudian outputnya adalah 5 kilowatt. Kemudian tegangan outputnya langsung ke tegangan menengah. Ini keluaran dari trapu, karena dia pakai trapu ke 33 volt, 33.000 volt. Kemudian halo, masih halo? Lanjut Pak Marwan. Ya, masih bisa. Ya. Lanjut Pak. Oh ya, oke. Ini adalah bentuk dari visualnya dari pembangkit tenaga angin tenaga bayu yang menggunakan PLC yang buatan Hitachi. Dia juga pakai downwind, jadi depannya ada radiator, jadi pendingin, jadi dia sebagai kayak seperti mobil. Kalau kita lihat dia bentuknya kayak mobil apa ini, Mazda. Jadi angin bentuk dari belakang, kemudian baru memutar blade. Kenapa dia memilih belakang? Karena semua sensornya ada di depan. Kalau dia dari depan, sensornya ada kemungkinan akan tertutup oleh blade tadi. Itu adalah pertimbangan dari Hitachi. Kenapa dia memilih downwind jenis ini. Kemudian kebanyakan yang terjadi adalah jika anginnya dari depan, itu dia terjadi kebengkokan, itu blade-nya itu bisa menyentuh tower.
Nah, untuk menghindari itu, kita lagi berpikir kita menggunakan yang downwind. Ini adalah dalamnya ada radiator, generator, masih menggunakan gearbox, tapi generatornya sudah menengah, kecepatan 500 rpm. Jadi 20 hanya ditransfer ke 100 rpm. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah yang terakhir, yang keempat adalah wind turbine generator yang berjenis EESG, electrical synchronous generator, ya. Dia pada sejatinya adalah dia generator biasa, sama dengan konvensional, tapi yang dipakai pada wind turbine. Oleh karena itu, sistemnya nggak boleh langsung, tidak boleh langsung menyambung ke grid, tapi dia harus melalui sebuah back-to-back converter. Ada yang generator side converternya, ada juga yang grid side converter. Sama sistemnya, dari AC yang selalu berubah, diubah ke DC, kemudian dari DC baru diubah ke AC lagi. Karena menggunakan converter, maka perlu filter sehingga harmonik yang ada itu bisa dihilangkan sebelum masuk ke sistem. Ini adalah tidak dibutuhkan gearbox, kemudian tidak terkoneksi langsung, kemudian karena terkoneksi melalui converter, kemudian tegangan dan frekuensinya dapat dikontrol sehingga apapun frekuensi gridnya itu dapat disesuaikan, apakah 50 Hz atau 60 Hz. Dari dengan satu sistem ini dapat dipakai untuk dua frekuensi. Kemudian keunggulan lainnya itu adalah fluxnya dapat dikontrol sehingga rugi-rugi yang diakibatkan oleh di generator ini dapat dihilangkan. Dia juga dapat beroperasi dari putaran yang sangat rendah sampai putaran nominalnya dia. Ini adalah contoh gambar wind turbine yang berbasis ESG ini yang ada di Jerman, punya Enercon. Ini adalah 7 megawatt yang sudah hampir 8 tahun sudah beroperasi di sana. Dan ini adalah dalamnya, ini adalah E70 contohnya. Berbeda dengan jenis-jenis yang lain. Jadi kutub ini adalah nomor satu adalah slip ring unitnya. Ini adalah yang akan mentransfer arus menuju ke rotor untuk membuat magnet di medan-medan magnet ini. Ini adalah kutub, karena kutubnya banyak, maka dia diameternya diperbesar, diperluas, sehingga kutubnya banyak. Ini kadang sampai 120 kutub, karena dia beroperasi sesuai dengan putaran turbin. Dia beroperasi di sangat rendah, biasanya sampai 20 Hz. Dia bekerja di ring 20 Hz, dari sampai 20 Hz. Jadi dari berapa RPM? 0 RPM sampai 20 RPM kerjanya. Kemudian yang berikutnya adalah saya ingin membahas tentang dynamic stability analysis. Jadi ada integrasi apa sih pengaruhnya jika generator kita, pembangkit listrik tenaga angin ini digabungkan ke sistem? Apa pengaruhnya? Bagaimana cara melihatnya? Di sini diperlukan sebuah studi namanya Dynamic Stability Analysis. Saya ingin memperkenalkan bagaimana melihat pengaruh dari adanya pembangkit ini ke sistem yang sudah ada dan apa pengaruhnya terhadap generator-generator. Integrasi pada sistem tenaga listrik itu permasalahannya adalah daya yang dihasilkan oleh wind turbine itu tergantung pada kecepatan angin yang berpengaruh pada stabilitas dan kualitas daya pada sistem tenaga listrik. Peningkatan jumlah wind turbine, semakin banyak wind farm yang dibangun, yang terintegrasi pada sistem listrik, mengakibatkan operator transmisi atau distribusi harus merevisi kembali grid code connection mereka. Out of synchron wind farm dengan kapasitas besar, jika terjadi gangguan dan harus wind turbine itu memisahkan diri, kendala dia itu sangat besar dayanya, ya, maka akan bisa mengakibatkan blackout. Oleh karena itu di wind farm untuk di Pulau Bali, di Pulau Jawa ini masih sangat tidak diizinkan untuk masuk ke koneksi Jawa Bali. Karena apa? Karena sistem jaringan kita masih kurang bagus. Ya. Kemudian pembangkit kita sangat sensitif jika terjadi fluktuasi yang sangat besar, terutama yang di Jawa Barat. Kemarin ada gangguan di jaringan transmit, terjadi blackout di
di Jawa. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah pernah tahu di Jakarta, terutama yang terjadi satu hari tidak ada listrik. Nah, jika dimasuki wind farm, karena di Jawa Barat itu akan sangat efeknya sangat besar sekali. Bisa-bisa blackout tiap saat karena ini besar sekali. Sementara potensi yang ada di Jawa Barat, kita lihat tadi di potensi awal itu sangat besar sekali. Itu emas contohnya itu ada 120 titik. Itu bisa sampai hampir 150 megawatt bisa dipasang potensi ini. Tapi karena sistem jaringan kita, sistem listrik kita masih kurang bagus, masih belum diperbolehkan. Kemudian persyaratan apa yang harus dipenuhi oleh wind farm sebelum masuk ke tenaga listrik? Wind turbine itu diharuskan tetap online meskipun terjadi gangguan untuk menghindari fluktuasi yang sangat besar. Kemudian wind turbine generators itu diharuskan memberikan kontribusi dalam mengontrol daya aktif dan reaktif yang disuplai ke jaringan pada saat terjadi gangguan agar sistemnya tetap stabil. Jadi tidak hanya memberikan energinya, dia juga harus bisa mengkontribusikan dirinya untuk bisa mengontrol daya. Jadi challenge riset di sini adalah bagaimana menjaga sistem itu tetap stabil, tapi kita tidak membutuhkan device tambahan untuk menstabilkan itu. Tidak butuh STATCOM, tidak butuh device lainnya, tetapi hanya menggunakan wind turbine generator itu sendiri. Nah, itu diwajibkan sekarang. Oleh karena itu, sistem-sistem wind turbine yang menggunakan converter itu mulai banyak dibuka, mulai diproduksi maksudnya. Karena apa? Karena ada persyaratan ini. Kemudian, kapabilitas low voltage ride-through-nya harus dipenuhi oleh wind farm ketika terjadi gangguan atau hubungan singkat. Jadi LVRT ini adalah persyaratan penting. Dia tiap negara itu punya grid code sendiri terhadap low voltage ride-through. Ketika terjadi gangguan, itu berapa persen jatuhnya, kemudian dia kembali dalam ukuran hitungan detik itu berapa, sehingga dia boleh dipertahankan. Itu yang disebut dengan LVRT. Oleh karena itu, dalam studi ini sangat dibutuhkan, terutama untuk melihat apa pengaruh dari integrasi wind farm itu terhadap sistem tenaga listrik. Nah, dynamic stability analysis atau grid connected-nya itu adalah ada 3 step di sini. Step pertama, kita mengembangkan model. Jadi semua pembangkit yang terkoneksi, yang sebelum dikoneksi harus dibikin modelnya dalam bentuk dynamic model, dan kontrol sistemnya seperti apa. Semua dibentuk dalam sebuah model dari blok-blok, dan nanti akan disimulasikan. Kemudian model tadi akan disimulasikan menggunakan software, boleh menggunakan MATLAB atau menggunakan PSCAD, gitu. PSCAD INTDC itu adalah yang biasa digunakan untuk membuat analisis kontrol untuk wind turbine. Kemudian yang ketiga, baru kita analisis karakteristiknya. Itu berupa grafik-grafik. Saya ambil contoh di sini. Kita punya sistem tenaga listrik seperti ini. Pada umumnya seperti ini. Ini saya ambil dari buku Fuad Anderson, ya, Power System and Control, Stability and Control. Di sini ada 9 bus IEEE, ya, yang terdiri dari 3 pembangkit utama. Ini pembangkit konvensional semua. Yang diberi nama SJ1, ini pembangkit 1, Synchronous Generator 1, dia adalah pembangkit thermal, steam turbine. Kemudian yang SJ2, pembangkit yang kedua, ada di bus 2, itu juga pembangkit thermal. Kemudian yang ketiga adalah pembangkit tenaga angin, air, atau hydro. Ini ada 8 bus. Di tiap bus, di bus 5, itu ada beban. Karena ini adalah base-nya adalah 100 MPa base, maka daya aktif di beban A itu adalah 125 megawatt. Kemudian konsumsi daya reaktifnya adalah 90 megavar. Di bus 6 itu ada load B, itu 1 per unit dan 0,6 per unit, atau 100 megawatt dan 60 ampere. Kemudian di load C juga ada beban sebesar 200 megawatt. Dan daya reaktifnya 115 megavar. Dari bus 8 ini dikoneksikan ke wind farm, sebuah wind farm. Kita lihat
ini adalah dayanya. SJ1 adalah 150 MVA kapasitasnya, kemudian yang SJ2 adalah 250 MVA, kemudian yang SJ3 ada 200 MVA. Kemudian tegangan nominalnya ada yang 16,5 volt, ada yang 18, kemudian ada 13,8 kilovolt. Nggak bisa, sebentar, mohon maaf, kok nggak bisa nyambung. Nah ini wind farm-nya dari bus 8 tadi. Dia akan tersambung ke sebuah pembangkit listrik tenaga angin yang terdiri dari 5 grup dengan kapasitas 100 MW. Wind farm ini terdiri dari 2 jenis generator yang digunakan. Pertama adalah double pit induction generator, kemudian yang kedua adalah jenis permanen magnet, ada DFIG dan ada PMSG. Ini kapasitasnya adalah 20 MW. 20 MW di sini agregat, bukan individualnya. Itu tergantung dari, jadi satu grup dibuat dalam satu dalam satu model aja. Karena untuk menganalisis di komputer tidak mungkin kita akan menggunakan semua pembangkitnya. Misalnya di sini ada 10 pembangkit, kita tidak mungkin memasukkan 10 pembangkit. Jadi kita agregatnya saja karena memiliki kelompok dan grup yang sama, itu persyaratannya. Kemudian tiap-tiap kelompok akan tersambung ke dalam sebuah bus, masing-masing ada 2 km. Kemudian di tegangan menengahnya ada 33 kV, kemudian dinaikkan menjadi 66 kV, kemudian dia akan terhubung ke bus 8. Ya, main sistem tadi melalui sebuah jaringan transmisi, dua line maksudnya. Di salah satu line-nya kita beri gangguan, 3 line to ground fault. Nanti apa dampaknya? Kemudian juga kita beri kecepatan angin di tiap-tiap pembangkitnya. Nanti di sistemnya akan jadi seperti apa? Nah, ini kita akan simulasikan ke dalam sebuah komputer. Ini adalah parameter-parameter pembangkit yang digunakan. Kemudian ini ada turbinnya, turbin yang digunakan di pembangkit yang tadi. Yang pertama kita lakukan adalah membuat model dari pembangkit tenaga angin yang jenis DFIG. Kalau kita jabarkan jenis sistem electrical diagram dari pembangkit yang double pit tadi, ini terdiri dari blade, sebuah blade, kemudian dia terhubung ke generator melalui sebuah gearbox, kemudian belitan statornya langsung terhubung ke grid system, kemudian belitan rotornya melalui sebuah slip ring akan terhubung ke sistem converter, baru kemudian dari converter ini akan terhubung ke grid system. Baru kemudian dinaikkan tegangannya ke medium voltage, akan bergabung ke gridnya. Selanjutnya adalah detail dari model tadi, ya, kita modelkan. Jadi seperti ini. Jadi wind turbine tadi, karena ada putaran, benda yang berputar, maka harus dibuatkan drive modelnya seperti apa. Kemudian ada pitch control yang akan mengontrol blade. Jadi model tadi masukannya adalah W tadi, PW ini adalah angin, kecepatan angin, masuk ke model ini. Kemudian ada masukannya blade-nya, keadaannya berapa titik serangnya. Kemudian output-nya adalah putaran dari turbin. Putaran ini akan menjadi input dari generator. Generator yang digunakan adalah wound rotor induction generator, adalah mesin induksi yang wound rotor. Kemudian statornya, belitan stator akan langsung terhubung ke sistem. Di sini adalah PS, QS adalah daya stator, kemudian daya aktifnya stator, QS ini adalah daya reaktif stator, kemudian di sini adalah IS, jadi adalah arus stator, dari arusnya di-detect di sini. Kemudian output yang lain adalah torsi elektriknya, dikembalikan sebagai torsi lawan nanti di drivetrain modelnya. Kemudian ada juga keluarannya adalah sudut rotor untuk melihat berapa frekuensi yang diperoleh, yang dihasilkan oleh generator tadi. Kemudian rotornya akan terhubung ke rotor side converter. Ini adalah bisa 2 level, bisa 3 level, bisa multi level, tapi kebanyakan menggunakan 2 level.
karena sangat sederhana. Kemudian arus rotornya diambil, kemudian dari sini ada AC diubah menjadi DC, jadi DC itu dihubungkan ke grid converter melalui sebuah DC link, kemudian baru di AC-kan lagi dengan frekuensi dan tegangan sesuai dengan yang operasi di sistem gridnya. Kemudian bagaimana cara mensinkronisasikan? Kita mengambil TLL di sini, pas loop. Jadi tegangan yang dari grid itu diambil, kemudian diambil berapa putarannya, berapa frekuensinya, supaya nanti tegangan yang dikeluarkan oleh grid side converter ini bisa sama dengan tegangan dan frekuensi yang ada di grid. Kemudian untuk menghindari terjadinya harmonik yang ditimbulkan oleh converter masuk ke sistem, maka digunakan LCL filter. Nah, di sini ada dua kontrol. Pertama adalah rotor side controller. Itu gunanya untuk mengkontrol daya aktif dan reaktif yang akan keluar di sini. Pak Marwan, maaf. Itu gunanya kontrol sistem. Untuk nanti Ya. diskusi 10 menit lagi untuk ininya menyampaikan materinya. Nanti lanjut. Oh, sebentar lagi ya. Ya. Oke, bentar. Ya, saya lanjut saja langsung. Oh, kebanyakan. Ini adalah model wind turbine-nya. Jadi tegangan dayanya bisa dihitung dengan rumus ini, bergantung dari CP adalah power coefficient, efisiensinya di sini adalah 48, jadi efisiensinya 48%. Kemudian lambda ada tip speed ratio. Jadi power yang dihasilkan itu tergantung juga terhadap efisiensi turbinnya. Kemudian ini adalah kurva yang dihasilkan oleh oleh MPPT. Ini MPPT modelnya, maximum power point tracking. Kemudian di sini adalah drive train modelnya, kemudian ada pitch controlnya. Kemudian ini adalah wound rotor model menggunakan DQ model. Kemudian ini adalah kontrol sistemnya. Jadi ada daya mengontrol daya reaktif, kemudian daya reaktif. Semua harus di convert ke DQ dari ABCD tadi ke DQ, kemudian baru dikembalikan lagi ke ABCD. Kemudian yang kedua adalah model PMSG. PMSG ini adalah langsung direct karena dia multipole, maka statornya langsung terhubung ke generator side, menghubung ke sistem melalui converter. Nah, model sistemnya dalamnya seperti ini, hampir sama, cuma tadi lewat rotornya, tapi ini langsung statornya karena dia rotornya sudah menggunakan permanen magnet. Kemudian ini adalah model generatornya. Ini adalah model kontrolernya, dan kemudian adalah sinkronos generator yang konvensional tadi modelnya seperti apa? Karena modelnya langsung diambil dari library, maka yang kita perlu buat modelnya adalah APR-nya, automatic voltage regulator yang mengatur tegangan, sama governornya. Ini saya ambil dari punyanya IEEE. Jadi ada steam turbine governor untuk steam turbine. Ini modelnya seperti ini, bisa dilihat di bukunya Prabakundur. Kemudian untuk hydro itu seperti ini. Semua juga ada di buku Prabakundur. Nah, ini adalah hasil simulasinya. Saat terjadi angin. Ini ada contoh angin dari 0 sampai 600 detik saya ambil di Hokkaido, ada di 5 lokasi. Jadi fluktuasinya seperti ini. Kemudian daya aktif yang dikeluarkan oleh WPIT yaitu DJ1, DJ2, DJ3 tadi, SJ1 adalah seperti ini. Yang merah adalah yang dari generator 1, generator 2 itu yang biru muda, kemudian yang hijau itu adalah yang 3. Kemudian ini adalah dari permanen magnet. Yang PMSG, yang G4, G5. Ini bisa dilihat di sini. Kemudian bagaimana output secara keseluruhan dari 5 pembangkit tadi, maka menghasilkan resultan energi seperti ini. Ini adalah daya yang diinjeksikan ke sistem yang 19 tadi. Kemudian ini adalah daya aktif yang dikeluarkan oleh masing-masing pembangkit konvensional SJ1, SJ2, SJ3. Kita bisa lihat di sini bahwa daya yang dikeluarkan pun juga akan mempengaruhi daya yang dikeluarkan oleh pembangkit konvensional yang ada di bus 8. Kemudian tegangan wind farm itu juga berfluktuasi.
Sehingga frekuensi pada sistem ini berfluktuasi. Tapi kita lihat frekuensi di sini adalah tidak melebihi dari hampir 49,9 sampai 51 saja, tidak melebihi plus minus 5%, sehingga masih diizinkan. Tapi ini adalah suatu sistem yang tidak begitu bagus kalau dimasukkan. Perlu challenge bagaimana caranya untuk menstabilkan ini. Kemudian bagaimana ketika terjadi gangguan tadi? Ketika terjadi gangguan, maka tegangan akan jatuh sampai 0, kemudian dia akan kembali lagi menuju ke tegangan sebelah kurang dari 1,5 detik. Ini sistem akan tetap menjadi stabil. Ini terjadi pada kasus kedua ketika terjadi gangguan. Ini bisa dilihat. Kemudian bagaimana terminal tegangannya pada wind farm, kita lihat dia juga stabil. Kemudian rotor speed-nya juga tidak terjadi gangguan yang sangat berarti, hanya di generator pembangkit double feed induction generator yang hanya terjadi gangguan. Tapi di PMSG itu tetap konstan karena dia tidak langsung terhubungi dengan grid. Karena double feed itu ada statornya terhubung, maka dia sempat terjadi gangguan. Tapi walaupun demikian dia bisa kembali ke keadaan semula. Dan ini adalah aktif dan reaktif power dari pembangkit konvensional. Juga terjadi lonjakan yang sangat besar. Dan ini adalah masing-masing tegangan output dari pembangkit konvensional SG1, SG2, SG3 bisa dilihat di sini. Kemudian bagaimana research challenge pada wind generator? Saya bagi di sini. Dari angin saja kita sudah ada riset pendahuluan, yaitu bagaimana membuat potensi angin di sebuah daerah. Saat ini kami sedang di PT Indakarya sedang melakukan WRA di Pulau Selayar, kemudian di Pulau Lombok. Jadi kita pasang antena setinggi 100 meter, kemudian di tiap level ada 4 level kita bagi, ada 20 meter, 40 meter, kemudian 60 meter dan 100 meter itu kita di 100 meter, 80 meter, 40 meter dan 20 meter. Itu kita pasang alat ukur agar kita tahu berapa kecepatan angin di tiap levelnya. Nah, itu adalah WRA. Kemudian dari data angin itu kita memprediksi sampai 25 tahun ke depan angin itu akan seperti apa. Nah, di sini adalah challenge buat rekan-rekan atau bapak-bapak dosen yang ingin mengambil tema di WRA atau Wind Research Assessment, khususnya pemodelan untuk memprediksi kecepatan angin, terus memodelkannya seperti apa. Itu challenge-nya di situ. Kemudian di rotor blade sendiri itu ada pitch control design. Di sini ada ketika terjadi gangguan, terjadi angin, ada gangguan seperti turbulan angin, itu ngontrol pitch-nya seperti apa. Yang saat ini yang sudah berkembang adalah bagaimana kontrolnya itu independen. Jadi setiap blade itu punya kontrol sendiri-sendiri, jadi tidak satu sistem. Jadi dia punya titik serang sendiri-sendiri supaya putaran yang dihasilkan itu jauh dari getaran-getaran yang tidak diinginkan akibat ada turbulen dari angin. Kemudian di sini ada maksimum power point tracking design. Ini risetnya bisa juga dikembangkan. Kemudian di gearbox, sekarang yang lagi dikembangkan adalah direct drive yang tanpa gearbox. Itu bagaimana nanti generatornya. Kemudian generatornya juga yang saat ini itu adalah super konduktor generator. Dia diameternya kecil, karena dia merupakan superkonduktor, maka dia dayanya besar, kapasitasnya besar, tapi generatornya nggak bisa besar. Ini dikembangkan di Korea. Salah satu kolega saya di Korea mengembangkan superkonduktor generator. Kemudian di power converter sendiri ada multi level converter. Kemudian LV control sistemnya seperti apa, power controlnya seperti apa. Di sini apakah dia menggunakan artificial intelligence atau menggunakan macam-macam, itu sangat-sangat masih banyak sekali concern riset di sini. Kemudian ketika terkonek ke grid, di sana grid system, terutama di microgrid system, di pulau-pulau terpencil misalnya, penggunaan baterai, penggunaan superkapasitor misalnya sebagai alat-alat, itu frekuensinya tuh bagaimana? Karena persyaratan tadi ada sebelum connect bahwa setiap wind turbine generator itu sebelum masuk ke dalam sistem dia bisa mengatur frekuensinya sendiri, mengatur frekuensi.
supaya frekuensi di grid itu tidak terganggu. Jadi dia bisa dibikinkan sebuah virtual virtual inersia, karena dia tidak punya inersia seperti pembangkit konvensional, maka dia dibikinkan inersia seolah-olah dia bisa mengurangi inersianya seperti pembangkit konvensional. Biasanya menggunakan baterai. Untuk teknologi saat ini masih menggunakan kapasitor. Yang paling penting yang di elektronika daya, terutama di power converter, itu ngontrolnya seperti apa, metode kontrolnya seperti apa. Itu perlu fokus yang lebih dalam. Mungkin hanya itu dari saya. Mungkin kita bisa lanjut ke tanya jawab. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya kita bisa langsung ke tanya jawab. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Marwan sudah sharingkan materinya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ini Pak. Ya. Yang pertama dari Pak Wawan Ridwan, bagaimana support regulasi dan juga teknologi dan bisnis yang mendukung ya, jika dari suatu industri itu membuat captive power sendiri agar industri tersebut bisa mandiri dan bahkan bisa menjual energi sisanya kepada masyarakat dan PLN. Ya. Pak Wawan ini juga pernah plan untuk propose hal tersebut, namun dari BUMN harus kembali ke bisnis core dan tidak bisa applied inisiatif. Mohon advice-nya, Pak. Ya, mungkin langsung saya jawab ya. Itu pertama, kita untuk bisa menjual energi listrik ke PLN atau ke masyarakat, itu ada undang-undang nomor, saya lihat dulu ya. Ada undang-undang, nanti saya share. Nomor 30 tahun 2009 kalau tidak salah, bahwa ini dia. Nomor 30 itu yang akan mengatur ini sampai saya tunggu muncul. Itu akan mengatur istilahnya regulasi bagaimana kita bisa menjual listrik ke PLN itu melalui PPA maksudnya. Kemudian kalau kita menggunakan sendiri, misalnya kita punya kayak kami di Bondowoso ini, kita punya punya pabrik itu kawasan sendiri. Itu hukumnya seperti genset aja, asal dia tidak terjual ke PLN. Nah, jadi izinnya itu khusus cuma izin operasional saja. Ini kita lihat di sini. Nah, ini izin usaha penyediaan listrik itu terbagi dua di sini, ya. Untuk kepentingan umum, kalau untuk kepentingan umum itu kita harus punya UPTL, izin usaha penyedia tenaga listrik. Ini dibagi menjadi dua, bisa untuk dijual sendiri, untuk dipakai sendiri, UPTL-nya itu sebagai IPP murni, maksudnya kita akan harus PPA dengan PLN, jadi harga belinya harus PLN karena dia punya jaringan. Atau kita punya izin usaha wilayah, misalnya contoh di Belitung itu yang usaha bukan PLN tapi perusahaan swasta lainnya, perusahaan nasional, dia bikin pembangkit, dia bikin usaha UPTL tapi dia wilayah, di situ PLN tidak boleh masuk. Kadang PLN juga ikut bareng, jadi dia membentuk suatu GP misalnya, ada PLN dari situ, ada mereka, itu bisa jual. Atau kita murni sendiri. Kemudian izin usaha listrik untuk kepentingan sendiri. Kalau kepentingan sendiri khusus, maka tanda pelaporan aja kalau di bawah 25 kVA. Itu misalnya genset, kita punya genset ya, di gedung-gedung itu aja pelaporan aja kalau di 25 kVA. Kemudian surat terdata keterangan kalau 25 sampai 200 kVA. Kalau sudah di atas 200 kVA, kita harus mendapatkan izin operasi. Izin operasi ini kan harus operatornya itu harus yang bersertifikasi, yang sudah diizinkan. Ini begitu. Hanya itu dari saya. Nanti silakan. Mungkin ada pertanyaan lagi. Baik Pak, saya lanjut ya. Dari Pak Hasan Bisri, ini terkait model Pak. Itu mengapa PLTB itu dipilih di Sidrap dan di Bondowoso? Misal ada syarat tertentu seperti standar MDPL atau observasi kecepatan AIN per tahun, sehingga penerapannya di sana. Ya. Sini ada potensi.
Kita lihat di potensi energi angin. Nah, ini dia. Kita lihat di sini, ini adalah sidrap. Apakah kursor saya bisa dilihat? Mohon maaf. Bisa, Pak. Ya, Bisa terlihat jelas. ya. Di sidrap di sini. Kalau kita lihat, kalau kita besarin, sidrap di sini. Ini anginnya cukup kencang. Berdasarkan hasil analisa saya selama 1 tahun ya, untuk dari harga dari investasi tenaga angin, misalnya tenaga angin, kemudian berapa nilai jualnya sampai kita jual ke masyarakat, itu potensi yang sangat pas kalau masuk ke dalam bisnis adalah 6, di atas 6, dari 6 ke atas, rata-rata per tahunnya ya. Sini ada kecepatan angin. Ya, dari yang coklat warna ini, dari 6 atau dari ini, dari warna ini. Jika angin rata-ratanya 6 ke atas, maka dia akan masuk ke dalam kategori bahwa itu layak untuk dibangun tenaga listrik di situ. Kemudian syarat keduanya, grid system yang ada di di Sulawesi saat itu sudah kuat. Jadi ketika tidak ada angin yang bertiup, pembangkit-pembangkit lain yang bekerja di situ itu mampu mengcover ketidakberadaan energi angin yang ada di situ gitu loh. Jadi itu yang membuat kenapa kenapa di Sidrap dan Jeneponto itu dipilih sebagai lokasi dibangunnya pembangkit listrik tenaga bayu. Kenapa tidak di Pulau Jawa? Padahal di Pulau Jawa juga banyak. Pulau Jawa seperti kita ketahui tadi, jaringannya tuh masih sensitif, ya, terutama di Jawa Barat. Dia butuh energi dari Jawa Timur sebanyak 2000 megawatt, kalau tidak salah, yang dari Jawa Timur. Sehingga kalau diganggu sedikit, ya, dikhawatirkan akan mengganggu sistem yang lain. Sehingga dari simulasi tadi yang saya tunjukkan, itu goncangannya sangat besar sekali. Itu yang sangat dikhawatirkan. Karena itu untuk di Pulau Jawa, jika sistem Jawa Balinya sudah bagus, sudah kuat, mungkin kalau dibangun hanya sekian persen atau 5%-nya saja mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau dibangun di atas 10%, itu akan terjadi hal yang fluktuasi yang sangat besar. Gitu. Itu sebabnya kenapa di Sidrap dan Jeneponto itu dimungkinkan untuk dibangunkan PLTB itu ada 4 tahun. Kemudian dari potensi angin yang ada di Sidrap itu di atas 7 dia. Kalau di atas 7, maka kalau kita pinjam uang di bank untuk pembiayaan di bawah 10 tahun kita sudah bisa mengembalikan modal. Menurut informasi yang saya dapat, 5 tahun dia sudah kembali modal, bahkan dia akan menambah kapasitas lagi. Saya dengar informasi ya, kalau tidak salah. Itu dari saya, mudah-mudahan bisa diterima jawabannya. Terima kasih, Mbak. Iya, baik, lanjut. Iya, Pak. Jadi selain sudah diuji coba di pabrik di Bondowoso itu, bisa tidak Pak diaplikasikan nantinya untuk dipakai PLN? Karena kan renewable energy seperti ini kan kita perlu untuk masa depan. Ya, satu-satunya yang bisa dibangun, terutama wind farm itu adalah dibangun banyak. Di beberapa negara Eropa itu ada yang di atas 50% renewable dari pembangkit listrik tenaga angin. Tapi syaratnya jangan dibangun di suatu lokasi. Jadi dia disebar. Ada di Jawa Barat, ada di Jawa Timur, ada yang di mana gitu. Sehingga karena angin itu satunya bertiup di daerah lain, dia tidak bertiup di daerah lain seperti itu. Sehingga kestabilan energi yang dihasilkan itu jauh lebih stabil dibandingkan hanya membangun satu lokasi. Nah, satu lokasi kalau tidak ada angin udah hilang anginnya. Itulah mengapa di Sulawesi itu dibangun di 2 lokasi, ada yang di Jeneponto, ada yang di Sidrap. Karena itu akan nanti saling mengisi antara satu sama dengan yang lainnya. Nah, semakin banyak pembangkit itu dibangun, maka stabilitas daya yang dihasilkan oleh yang akan dimasukkan ke sistem itu akan menjadi lebih stabil. Kita lihat di sini dari hasil simulasinya tadi. Nah, ini adalah energi angin yang dihasilkan oleh tiap grup. Itu sangat fluktuasi tinggi. Tapi setelah diakumulasi,
dia akan menjadi sangat smooth, ya, tidak seperti keluar di tiap-tiap lokasinya. Jadi makin banyak, maka dia akan lebih stabil lagi. Nah, itu yang menjadi persyaratan pertama. Kemudian jaringan juga harus kuat. Jika terjadi angin tidak ada sama sekali, ya harus di backup, harus di backup supaya sistem itu tetap balance antara energi. Karena apa? Energi yang diproduksi sama energi yang dihasilkan atau yang dikonsumsi itu harus sama. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, Pak. Lalu dari Pak Juwanto ini, tadi disampaikan bahwa sistem pembangkit ini belum dapat sinkron ke jaringan PJB PLN. Untuk saat ini pembangkit yang terpasang apakah mempunyai independen jaringan distribusi atau bagaimana? Dan manfaat masyarakat seperti apa? Yang di Bondowoso maksudnya? Iya. Oh, yang di Bondowoso itu kita gunakan sendiri. Kita pasang di jaringan langsung terhubung ke tegangan rendahnya. Jadi wind turbin kami akan langsung masuk ke, dan energi yang dihasilkan tidak melebihi kapasitas, tidak melebihi demand-nya. Berarti kebutuhan kami adalah 1 megawatt. Cuma kita batasnya sampai 800 kW aja. Itu kebutuhan minimum kami 1 mega. Jadi kami tidak tidak akan bisa menjual akan keluar ke jaringan luar. Jadi syaratnya ya cuma itu, tapi masuk ke jaringan rendah. Kemudian energi yang dihasilkan itu tidak melebihi dari demand-nya. Berarti karena itu dalam mengoperasikannya itu harus ada dari PLN atau dari pembangkit genset. Misalnya PLN mati, kami pakainya wind turbin sama genset. Kalau PLN-nya hidup, maka PLN dan genset. Jadi PLN ini hanya akan menutupi kekurangan yang kami butuhkan. Ya. Baik, Pak. Lalu jika maintenance-nya itu digunakan ya Pak ya, itu sistem maintenance-nya itu seperti apa? Apakah planned maintenance atau emergency? Ya, maintenance ada apa namanya, regular maintenance ya, yang harus kita laksanakan karena itu operatornya nanti akan kita latih, kami terpasang, kita latih dan bersertifikat, dan baru kita boleh mendapat izin operasional. Nah, kalau tidak dapat itu kita tidak dapat. Nah, operatornya nanti akan mengecek grease, pelumasan ya, kemudian apa namanya, tiap-tiap bautnya terjadi perubahan apa tidak, lebih kepada mekanikalnya, banyak ke mekanikal. Kemudian blade biasanya 6 bulan sekali. Kita biasanya apa namanya, kita keretakan itu di scan biasanya. Secara konvensional orang tuh naik ke atas kemudian turun, di setiap blade-nya di apa namanya, di scan satu-satu, atau menggunakan drone. Jadi drone naik pakai kamera, jadi dia akan men-scan blade-nya. Biasanya kebutuhan satu turbinnya itu sekitar 40.000 euro salah per tahun, biaya maintenance-nya itu untuk satu turbin. Nah, tapi kalau kita latih sendiri, kita akan menghilangkan biaya itu. Karena itu biaya untuk pelatihannya cukup mahal sebenarnya, sampai 1,2 miliar kalau tidak salah untuk 2 orang sebagai operator itu kita latih. Tapi kita sampai 25 tahun kita tidak menggunakan jasa dari luar untuk maintenance. Dan dari produsen sendiri 25 tahun itu sudah sudah tidak perlu mengganti peralatan yang besar karena sudah teruji dari kekuatan dan segala macamnya. Strategi yang kita lakukan biasanya kita asuransikan, karena dari produsen sudah membuat sertifikat, sudah meyakinkan kita bahwa itu 25 tahun hanya mengganti hal yang kecil, peralatan yang kecil, maka kita asuransinya jauh lebih mudah. Jika terjadi emergensi atau terjadi kebakaran atau apa, tiba-tiba rusak, itu maka asuransi akan mengcover itu. Terutama itu yang terjadi di Sidrap, kebutuhan pembangkit-pembangkit yang ada di dunia, rata-rata sebagai owner itu dia langsung mengasuransikan setiap pembangkitnya. Jadi tidak perlu repot-repot. Nah, cuma sayangnya yang di Sidrap dan Jeneponto itu masih milik asing. Nah, itu yang kami sayangkan dari BUMN. Nah, ini adalah nanti kalau Selayar ini sudah jadi, kita di Selayar itu pertama kali yang menjadi punya milik negara. Sehingga ini angin-angin kita. Jadi kemudian yang pakai kita, maka sudah sepatutnya kita lah yang menikmati. Jadi atas inisiasi itu,
kita bergerak di bidang EBT terutama di wind energy. Karena yang di wind energy belum ada pemainnya untuk yang lokal. Kalau yang fotovoltaik sudah banyak, kita tidak bermain di situ. Makasih. Baik, Pak. Untuk ininya, kendala yang dihadapi pengembangan PLTB di Indonesia apa, Pak? Sekarang kendalanya itu adalah harus terkonek dengan PLN, PPA. Ya. Kadang ESDM sendiri itu sudah membuat aturan sendiri. Tapi sekarang malah aturan sudah berubah lagi. Maksudnya kendalanya paling di harga jual. Karena kita harus, karena yang membeli adalah PLN. Satu-satunya perusahaan yang pengelola jaringan transmisi sampai distribusi sampai penjualan adalah PLN, mau tidak mau harus ke jual PLN, kecuali kita itu punya wilayah usaha sendiri, misalnya kawasan ekonomi eksklusif khusus misalnya di Mandalika dia mengelola sendiri, jadi dia menjual harga listrik ke hotel-hotel nanti yang ada di sana oleh pengelola mereka, dia cuma beli energi listrik dari PLN, kemudian dia juga bisa membeli dari IPP lainnya. Saya di sini, kami di sini membangun wind energy, maka dia bisa membeli seperti itu. Jadi kendalanya itu yang mau gabung adalah paling di harga jual. Kedua adalah ini tidak bisa tidak bisa instan, ya. Kalau kita lihat sini, ini. Dari proyek sampai konstruksi itu butuh waktu paling cepat 2 tahun. Ya. Paling cepat 2 tahun. Di tahun pertama itu kita membuat WRA. Ya, kita mengukur anginnya kecepatannya berapa, kemudian kita bikin kajian seperti apa. Kemudian hitung berapa biaya investasinya, setelah itu baru kita PPA. Misalnya harga jualnya berapa gitu. Kalau harga jualnya tidak pas, kita tidak akan melanjutkan ke konstruksi. Kadang ini kendalanya di situ, di harga jual di PLN. Kemudian di grid PLN belum siap untuk menerima pembangkit listrik tenaga IBT gitu. Karena bervariasi, karena fluktuasi tadi. Oke. Siap. Ya. Baik, lanjut Pak. Ini pembangkit listrik tenaga bayu di Sidrap tadi pernah dikeluarkan masyarakat tegangannya yang fluktuatif. Apa saja penyebabnya? Tegangan itu bisa fluktuatif dan tantangan untuk implementasi pembangkit tenaga angin ini. Ya, siap. Jadi saya kembali ke sini. Ya. Tegangan ketika daya gitu, terjadi fluktuasi, jadi dia diberikan, maka daya reaktif yang ada akibat ada jaringan, konsumsi daya reaktif di jaringan itu juga akan terjadi fluktuasi. Fluktuasi daya reaktif tadi akan mengakibatkan tegangan juga akan berfluktuasi. Bagaimana cara mengantisipasinya? Saya pernah punya riset dulu, ketika saya masih ini dari tesis. Kita bisa memasang alat-alat seperti ini, flexible alternating current transmission devices. Ada namanya SPC, ya, ada namanya Statcom, ada UFC, ada SMES, tapi ini mahal. Ya. Nah, ini yang akan mengatur konsumsi daya reaktif yang ada di sistem. Ya. Jika daya reaktifnya berlebihan, dia akan diserap oleh alat ini. Kemudian jika daya reaktifnya kurang, mengakibatkan tegangan jatuh, dia akan berikan. Seperti itu fungsinya. Salah satunya adalah ini. Challenge risetnya adalah bagaimana mengontrolnya, gitu loh. Membuat kontrol sistemnya seperti apa. Ya. Kemudian cara kedua adalah menggunakan baterai. Baterai juga digunakan untuk untuk menyerap kelebihan ketika dia kelebihan daya diproduksi oleh sebuah pembangkit tenaga angin, dia akan diambil oleh baterai itu disimpan supaya tidak langsung disalurkan ke sistem. Ketika dia berkurang, sementara kebutuhan meningkat, maka baterai akan memberikan. Jadi alurnya itu ada dua. Untuk daya reaktifnya menggunakan Statcom atau fact devices reaktif, atau juga menggunakan baterai untuk daya aktifnya. Itu. Tapi baik, untuk itu bisa mahal nanti harga jualnya. Ya.
Oke, silakan. Oke, ini untuk implementasi ya Pak, saya rangkum aja karena banyak pertanyaannya. Apakah mungkin, apakah wind turbine itu sudah ada buatan Indonesia dan kira-kira tinggi, kalau misalnya dibangun itu, apakah bisa di daerah perkotaan, dibangun di gedung-gedung bertingkat, atau mungkin bisa jadi PLTB ekonomis jika dalam skala rumah tangga seperti solar cell gitu. Apakah mungkin Pak? Ya, untuk wind turbine yang lebih kecil mungkin bisa kita bangun ya, yang kelas di bawah apa? Di bawah di bawah 1 kW 500 watt itu kan banyak sekarang pasang di rumah-rumah. Tapi kalau potensinya anginnya tidak memadai, ya tidak menguntungkan. Lebih baik menggunakan photovoltaik. Untuk yang wind farm yang lebih besar, yang kapasitasnya megawatt, itu biasanya itu kita ada AMDAL namanya. Kemudian ada dampak shadow effect. Kemudian ada kebisingan. Karena yang dikeluarkan oleh wind turbine itu rata-rata 100 decibel dekatnya itu. Jadi agak bising. Jadi jarak yang sangat direkomendasikan oleh aturan yang ada di internasional itu adalah 300 meter. Jadi kalau kita bangun di perkotaan dengan kapasitas misalnya 1 megawatt kita pasang tengah kota itu sangat mengganggu. Karena jaraknya itu harus 300 meter gitu. Jarak aman. Kemudian belum lagi shadow effect. Kita tidak bisa bayangin ada wind turbine, kemudian diterpa matahari, kemudian masuk ke rumah kita, kemudian itu muter-muter, itu lama-lama pusing. Nah, itu tidak diperbolehkan oleh aturan. Karena itu ya paling tidak 300 meter pemukiman itu berada. Atau misalnya wind farm itu jauh dari, seperti di Sidrap sama jadi itu jauh dari pemukiman penduduk, sehingga dia punya lokasi khusus, kemudian dia ditransmisikan, baru masuk ke sistem. Seperti itu. Baik. Kemudian ini Pak, kan arah angin dan jenis angin itu banyak ya. Jadi ada angin laut, angin darat, dan berubah sewaktu-waktu, baik dari kecepatan maupun arahnya. Bagaimana prinsip kerja suatu WTG ini ya, wind turbine generator, untuk menghadapi perubahan karakteristik angin? Ya. Nah, di sini kita di sistem pembangkit listrik itu ada yaw namanya. Di sini ada gearbox di antara nacelle, ini nacelle rumahnya. Kemudian ini ada tower, antara tower dan nacelle ini itu ada gearbox. Bukan gearbox, apa namanya? Bearing. Namanya yaw bearing. Nah, yaw bearing ini digerakkan oleh yaw drive. Ini adalah yaw drive. Dia akan mengarahkan kemana arah angin gitu loh. Di sini ada kalau kita lihat di sini. Di sini ada sensor arah angin gitu. Dari misalnya angin dari barat, maka dia akan diarahkan ke barat. Jika dari jika dari timur dia akan diarahkan ke timur. Jadi nacelle ini bisa bergerak 24 jam. Nah, ini dia. Ada ini ya. Yaw system ya, yaw bearing, kemudian ada yaw motor, yaw brake. Kemudian ada ini ada yaw motornya. Dia digerakkan oleh motor. Jadi sensor akan memerintahkan controller, dan controller akan memerintahkan motor untuk bergerak menuju ke arah putaran, di mana arah angin tadi gitu. Jadi sistemnya adalah menggunakan yaw system ya. Ya, baik. Iya Pak. Oke, masih banyak ini pertanyaannya. Dicukupkan atau? Jika dilanjut nggak apa-apa. Iya. Pertanyaan yang Richard misalnya, ada yang tanya tentang Richard ke depan atau tema atau apa? Oke, ini lebih ke teknis sih Pak. Seperti gearbox itu, misalnya tidak menggunakan itu dampaknya seperti apa? Terus dari segi maintenance itu bagaimana? Lalu kontrol dan monitoringnya itu menggunakan apa untuk wind turbine-nya? Ya. Kemudian di setiap airport itu kan memiliki captive port sendiri ya, karena dekat dengan pantai. Nah itu, apakah wind turbine itu mengganggu navigasi udara seperti itu? Ya. Jadi saya jawab dulu. Iya Pak. Karena ini dipasang tinggi, sampai ketinggiannya sampai 80, belum ditambah blade-nya ke atas sampai 100, bahkan sampai 200 meter ke atas. Itu ada kajian, namanya kajian untuk lintas udara. Selain lintas udara,
ada juga kajian kawanan burung, karena burung tertabrak pun akan mati oleh belit ini. Nah, karena itu ada AMDAL tentang burung, juga ada kajian tentang lalu lintas udara. Apakah itu akan mengganggu sistem navigasi? Itu yang ya apa namanya? Kemudian pertanyaan yang satunya apa tadi? Monitoringnya Pak, Monitoring. Iya. Rata-rata kita menggunakan SCADA sistemnya, masih SCADA sistem ya. Nah, jadi monitoringnya yang modern sekarang itu sudah dilengkapi SCADA. Kemudian langsung kita kayak kami di Bondowoso itu kita Enercon hanya minta IPP-nya aja. Kita bisa menyediakan jaringan internetnya, dia dicolokin aja, itu sudah sampai Jerman. Jadi bisa dilihat, bisa dikontrol juga bisa gitu dari Jerman. Kemudian kalau kita mau pasang sendiri, kita bikin sendiri lagi di control room. Dari kita tinggal ambil aja, tapi nanti SCADA-nya dipilih nanti, banyak jenisnya. Saya tidak terlalu paham, karena kemarin saya pilih yang ini aja, yang paling sederhana aja. Yang saya monitoring adalah kecepatan anginnya berapa, kemudian daya yang hasil berapa, tegangannya berapa. Kemudian yang paling penting adalah getaran. Tiap part itu apa kesehatannya seperti apa. Nah, jadi di sini ada menguji software untuk mengecek kesehatan tiap-tiap bagian itu supaya nanti mempermudah maintenance-nya seperti itu. Baik, untuk software simulasinya yang digunakan? Yang saya tadi ya? Iya. Saya menggunakan PSCAD. Ini saya tunjukkan PSCAD itu apa, seperti ini. Bisa dilihat? Iya Pak. Ini saya ambil contoh yang permanen magnet. Ini ada wind turbine, kemudian ada drive train modelnya, sub modelnya, kemudian ini PMSG-nya. Turbinnya sendiri ya dimodelkan, lalu dibuat. Ini ada pitch controllernya, kemudian ada MPPT-nya. Ini PSCAD namanya. Kalau bisa dilihat di video. Halo. Software-nya seperti ini. PSCAD. Ini yang profesional. Kalau yang profesional agak lumayan harganya. Tapi bisa juga menggunakan MATLAB. Nah, kemudian di sini ada ini yang PMSG tadi. Ini ada stator konverternya 2 level, kemudian ada PWM-nya, kemudian ada controllernya, kemudian ada DQ-nya seperti ini. Nah, ini yang untuk PMSG. Kemudian untuk WPIT induction generator seperti ini. Ini adalah wind rotor. Kalau kita buka seperti ini. Ini contoh software yang digunakan. Boleh menggunakan MATLAB. Nah, kita data-datanya kita tinggal masukkan. Stator resistornya berapa. Kemudian magnetic induction-nya berapa. Parameter kita masukkan. Kemudian kontrolnya seperti apa. Ini adalah back-to-back converternya. Juga 2 level, kemudian ada kontrolnya seperti ini. Nah, ini contoh, ini mirip seperti Simulink kalau dalam MATLAB. Iya. Itu Mbak? Iya, Pak. Ya. Oke. Baik, sudah jam 2:30. Mungkin di closing statement nanti dilanjut penutup oleh Prof. Andi gitu ya, Pak? Ini bisa nanti saya kirim, presentasi saja saya kirim dalam bentuk PDF, bisa disebar di-share juga ke peserta. Siap Pak. Ya. Iya Pak, silakan closing statement. Kemudian lanjut penutup oleh Prof. Andi gitu ya? Ya demi alhamdulillahirabbil alamin. Semoga meeting kita atau pertemuan kuliah tamu jarak jauh kita ini bermanfaat. Saya lupa tadi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin ya. Ya mudah-mudahan Ramadan ini membawa keberkahan bagi kita semua dan semoga COVID-19 ini segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siswa angkatan 20 sampai 26, seingat saya. Juga ada alumni, ada ketua alumni, Awawan atau Bu Afi, Bu Dr. Umay, Bu Pak Priyandika, dan khusus Pak narasumber kita, Pak Dr. Marwan Rosyadi. Alhamdulillah selesai kuliah kita.
walaupun dalam kondisi berpuasa, dalam kondisi pandemi COVID-19, masih harus working from home, pray from home, dan sebagainya dari rumah. Alhamdulillah acara kita ini bisa berjalan dengan lancar. Tadi kalau hitungan saya bisa sampai 82 atau 83 peserta. Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pak Dr. Marwan Rosyadi atas sumbangsi ilmunya. Sangat bermanfaat buat kita semua. Ada celah-celah penelitian, ada celah-celah riset dan bahan-bahan buat tesis atau pengembangan-pengembangan yang lainnya. Ternyata memang masih begitu luas ilmu yang bisa kita gali. Satu bidang ilmu saja masih tersedia begitu banyak cabang-cabang riset yang bisa dikerjakan. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Dr. Marwan Rosyadi. Mohon maaf tidak bisa bersalaman, ya. Tidak bisa berfoto bersama. Biasanya kita ada foto bersama ini. Iya Pak, betul. Online saja Pak. Ya, dengan tatap muka ini bisa tersalurkanlah perasaan gembira kita, bisa berkumpul bersama-sama di silaturahim dari angkatan-angkatan yang mungkin tua-tua ya. Ada Pak Haryanto ya. Pak Haryanto masih tua atau sudah muda? Masih muda semua, Pak. Atau ada yang lain-lain juga semua. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas waktunya. Kita juga akan minta nanti nomor HP dan kontaknya Pak Dr. Marwan Rosyadi, lengkap juga dengan materi tadi. Akan disampaikan nanti lewat email yang sudah masuk di Pak Jupri, ada 94 yang daftar email. Ya. Kemudian juga kuliah tamu ini juga kita rekam, nanti kita lihat hasilnya, kalau memang memungkinkan untuk diletakkan di tempat tertentu, kita letakkan. Bisa dimanfaatkan. Kemudian juga mumpung masih ada waktu yang mau minta nomor telepon kepada alumni atau teman atau rekan dalam rangka follow up dari kegiatan ini, dipersilakan. Ya. Kalau minta nomor di luar ini nanti lain lagi ceritanya, rate-nya juga lain lagi. Tapi ujung-ujungnya saya ucapkan terima kasih semuanya. Semoga ini bermanfaat buat kita semua, mengisi waktu kita, menambah wawasan dan rencana-rencana kita ke depannya. Semua pihak saya berterima kasih, MTE, Pak Jupri, Pak Umay, dosen teknik elektronik S1, S2, sehingga acara ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi juga selamat berpuasa, mohon maaf lahir dan batin, juga jangan lupa berdoa, semoga Tuhan yang Maha Kuasa segera mengangkat musibah yang dilanda oleh negeri kita dan dunia secara umumnya, sehingga kita bisa berkumpul bersama sebagaimana biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Indro mana suaranya? Pak Har. Amin. Assalamualaikum. Salam. Salam, Pak Hendro. Pak Andi, apa kabar? Alhamdulillah, baik.